بأمرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأجمعين إلى الذين اللهم افتح لنا ولا walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Mohon maaf suaranya agak serak. Suaranya nggak berhenti. Habis maghrib langsung ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu di pengajian. Habis bisa langsung takbir, dan sekarang langsung ke sini. Jadi suaranya agak serak. Karena itulah kalian jangan ada yang mengikuti ibu-ibu di luar. Ya, simak. Biarkan ibu-ibu di luar acaranya sendiri. Kita di sini benar-benar mau ngaji, oke? Dan ternyata kemarin itu ada fasal yang kelewat, yakni fasal arkanul imani di halaman 2 besi. Sudah ketemu semuanya? Coba lihat tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Faslun utawi iki fasal. Arkanul imani. Arkanul imani Utawi piro-piro rukun iman. utawi pira-pira rukun iman. Iku sitatun 6. Iku sifatun iman. Antuk minat. Anatu minam. Suwiji imanaken sira. Suwiji imanaken sira. Billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi. Malaikatihi Lan malaikate Gusti Allah. lan malaikate Gusti Allah. Wa kutubihi. Wa kutubihi Lan kitab-kitabe Allah. lan kitab-kitabe Allah. Wa rusulihi. Wa rusulihi Lan piro-piro utusane Allah. lan pira-pira utusane Allah. Wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhir Lan ing dalem dina akhir. lan ing dalam dina akhir. Wal yaumil akhiri lan dina akhir. Wal yaumil akhir lan dina akhir. Wal qadari. Wal qadari Lan pepasten. lan kepasten Khairihi. khairihi Becik ke qadar. becik-becik qadar Wa syarrihi. wa syarrihi Lan ala-alane qadar. lan ala-alane qadar. Iku minallahi ta'ala. Iku minallahi ta'ala Saking Allah ta'ala. saking Allah ta'ala. Saya mau baca satu kali dan kalian nanti bareng semuanya. Lalu kemudian ada yang mewakili. Kalian simak dengan baik. Faslun utawi ilaiki fasal. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman. Iku sitatun 6. Antuk mina suwiji ngimanaken sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi
lan kaping kaline ngimanaken sira ing malaikat Allah. Wa kutubihi lan kaping tigane ngimanaken sira ing kitab-kitabe Allah. Wa rusulihi lan kaping papate ngimanaken sira ing pira-pira utusane Allah. Wal yaumil akhir lan kaping limane ngimanaken sira ing dina akhir. Wal qadari lan kaping 6 ngimanaken sira ing kepastian, ing pasten. Khairihi bagus-bagus pasten, wa syarrihi lan ala-alane pasten. Khairihi becik-becik pasten, wa syarrihi lan ala-alane pasten. Iku minallahi ta'ala, saking Gusti Allah Ta'ala. Harus punya rasa penasaran, ingin bisa. Kalau tidak punya penasaran itu waktunya akan mubazir, sebab tidak akan begitu memperhatikan. Tapi kalau ada penasaran, ingin tahu, penasaran, ingin bisa, penasaran saya harus bisa, maka nanti akan fokus memperhatikannya. Dan hal ini pelajaran dasar, yakni yang terkait dengan keimanan. Apa katanya pelajaran dasar itu terkait dengan apa? Coba santriwati jawab. Terkait dengan keimanan. Jadi pelajaran yang paling mendasar itu adalah yang terkait dengan apa? Dengan keimanan. Kenapa dengan keimanan? Sebab Gusti Allah pertama memerintahkannya itu beriman. Kenapa harus beriman? Sebab sholat juga kalau tidak iman ngapain? Buat apa? Itu ya. Mau wiridan, mau baca Al-Quran, kalau tidak beriman tidak ada manfaatnya. Karena itulah ilmu keimanan adalah merupakan ilmu dasar, ilmu pokok, ya. Ilmu dasar dan ilmu pokok. Karena rukun iman itu dalam kitab ini dijelaskan ada 6. Rukun iman itu ada berapa katanya? 6. Ada 6. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika hal itu dilakukan. Misalnya sedang sholat, kalau fikih ya, sedang sholat membaca suratul Fatihah, itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca berarti tidak sah sholatnya, karena itu adalah merupakan rukun. Kalau dalam bangunan, rukun itu misalnya pondasi, kalau tidak ada pondasi ya bisa ya, atau tiang, dinding, atau atap, itu adalah rukun bangunan. Nah, sekarang di dalam rukun iman ada 6. Kalau tidak ada salah satunya atau tidak ada bagian daripada salah satunya, maka tidak sah imannya. Kalau tidak sah imannya, berarti pengucapan kalimat syahadatainnya batal, tidak sah. Kalau tidak batal pengucapan, kalau batal syahadatainnya berarti belum memiliki kunci keselamatan nanti dalam kehidupan yang selamanya. Kalau di dunia bisa saja Allah masih memberikan istidraj, artinya Allah memberikan keselamatan masih, tapi nanti di dalam hidup yang sesungguhnya kan bukan di sini. Nanti mulai setelah kiamat itu hidup yang sesungguhnya. Kalau di alam kubur masih ada hitung-hitungan sampai yaumul hisab, masih ada hitung-hitungan. Tapi kalau sudah kiamat, nah itu sudah di situ batas akhirnya. Apakah neraka ataukah surga?
dan tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan ketika sudah masuk ke neraka atau sudah masuk ke surga. Seperti saya. Maka agar amal kita diterima oleh Allah, yang pertama kita harus beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah itu? Bukan hanya sekedar percaya adanya Allah. Apakah itu sudah termasuk iman? Tidak cukup seperti itu. Tapi iman kepada Allah itu harus dibarengi dengan tasdik. Ya, dibarengi dengan tasdik. Makrifat dan tasdik. Yang kedua syaratnya agar percaya kepada Allah, syahadatnya lulus, harus makrifat dan tasdik. Harus apa katanya? Makrifat dan tasdik. Harus itu syaratnya. Tidak cukup percaya kepada Allah saja, tidak cukup. Apa itu makrifat? Makrifat itu idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwaffiqun lil waqi'i nasi'un an dalili. Ini apa artinya itu? Idrakun menemukan, jazimun dengan pasti, bihaitsu la yaqa'u sekiranya tidak terjadi, ma'ahu terhadap orang yang mengaku iman itu, taraddudun ada keraguan. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan. Muwafiqun lil waqi'i yang sesuai dengan fakta. Jadi percaya kepada Allah, percaya Allah itu seperti ini, sifat-sifatnya dan sebagainya, dan sesuai dengan fakta. Apa yang yakini itu memang sesuai. Kenapa bisa sesuai? Nasi'un an dalilin, karena muncul daripada dalil, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil akli adalah akal pikiran, dalil nakli adalah dalilnya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau percaya kepada Allah itu tidak cukup ternyata hanya percaya. Berbeda dengan sholat. Kamu suka sholat? Iya sholat. Kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Bagaimana caranya? Begini. Harus wudu dulu, tidak boleh batal wudu, harus khusyuk. Kata siapa? Kata kiai. Bagaimana dalilnya? Tidak tahu. Yang penting benar diterima kalau sholat. Apa kata kiai? Bisa kalau sholat. Itu ilmu fikih. Mengikuti apa katanya guru yang kita percayai itu sah. Masalah ibadah. Bagaimana kalau iman kepada Allah? Siapa Tuhanmu? Allah. Apa dasarnya? Tidak tahu. Kata siapa Allah? Kata kiai. Tidak sah. Itu bedanya seperti itu. Sebab nasi'un an dalilin, yang muncul dari dalil akli dan dalil nakli. Bisanya mengatakan Allah itu karena kita punya akal. Bisanya mengatakan Allah itu karena kita punya Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan. Makanya para ulama membuat sebuah metode yang sangat ampuh untuk mempermudah cara mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempelajari aqaidul iman, yaitu sifat-sifat yang wajib kita imani. Jumlahnya ada 50. Itu yang khusus untuk Allah wajib kita ketahui adalah
20 sifat yang wajib, 20 sifat yang satu yang mungkin. Itu wajib. Kalau tidak tahu itu berarti tidak sah imannya. Mana Al-Qur'annya? Ada di dalam Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu berjiwa tauhidlah kalian semuanya. Rabbakum, kepada Rob kalian semuanya. Al-ladzi, itu ada isim mausul yang menjadi status sifat yang, ya, Rob itu adalah yang khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi bisa bertakwa itu apabila ubudu sebelumnya ada berjiwa tauhid. Wahai seluruh manusia, berjiwa tauhidlah kalian semuanya kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tidak akan terjadi ketakwaan jika tidak berjiwa tauhid terlebih dahulu. Bisa dipahami? Jadi kalau berjiwa tauhid itu terkait dengan keimanan. Keimanan itu yang memperdalam adalah ilmu tauhid. Gitu. Maka di situ ada sifat wujud. Yang pertama, wujud itu ada wujud aridi, ada wujud zamani, ada wujud hakiki atau wujud dzati. Kalau wujud aridi, simak ya. Kalau wujud aridi adalah wujud yang baru. Seperti apa? Seperti bumi, langit, neraka, surga. Itu walaupun kalian dilahirkan sudah ada, itu statusnya tetap aridi, artinya baru. Kenapa disebut baru? Sebab tadinya tidak ada menjadi ada, maka itu disebut baru. Paham? Kalau paham ya ini yang keras, nanti disangkanya nggak paham, ulang-ulang lagi. Lalu kemudian ada wujud, idhofi, ya. Adanya karena disandarkan dengan yang lainnya. Adanya anak karena adanya bapak, adanya bapak karena adanya kakek, adanya kakek karena adanya buyut. Paham? Nah itu berarti dihubungkan. Adanya anak karena adanya bapak, adanya bapak karena adanya kakek, adanya kakek karena adanya buyut, dan seterusnya. Itu idhofi, disandarkan. Adanya itu karena menyandar kepada yang lain. Adanya murid, kata-kata murid karena adanya guru. Kalau tidak ada guru ya tidak ada murid. Adanya guru karena adanya murid. Jadi satu sama lain itu saling membutuhkan. Nah kalau wujud hakiki, wujud dzati, yaitu adanya Gusti Allah. Bagaimana adanya Gusti Allah itu? Kalau adanya Gusti Allah itu bersifat qidam, bukan wujud aridi, bukan wujud idhofi, namun wujudnya itu hakiki, dzati, dan bersifat qidam. Qidam dimulai dengan ketiadaan. Qidam itu artinya tidak dimulai dengan ketiadaan. Itu qidam. Jadi kalau di sekolah qidam itu artinya
awal ya. Kidam itu artinya awal. Tapi kalau di dalam pelajaran tauhid diperdalam lagi, bukan awal, tapi tidak dimulai dengan ketiadaan. Itu kidam. Kidam. Kenapa demikian? Sebab sifat kidam itu termasuk kepada sifat salabiyah yang mencabut terhadap ketiadaan. Jadi kalau kidam dicabut ada awalnya, tidak dimulai dengan berawal, tidak dimulai dengan ketiadaan. Kalau bako dicabut ketiadaannya, bako itu kekal, artinya tiada akhirnya. Ya. Lalu kalau mukhalafatul hawadisi, berbeda Allah dengan makhluknya. Bagaimana salabiyahnya? Tidak ada persamaan. Begitu. Tidak ada persamaan. Nah, itu baru makna sifat-sifatnya saja. Belum nanti digali. Kenapa Gusti Allah itu wujud hakiki? Kenapa Gusti Allah itu kidam? Kenapa Gusti Allah itu baqo? Kenapa Gusti Allah itu mukhalafatul hawadisi dan lain sebagainya? Nah, itu diceki satu persatu. Jika Allah kidam, maka berarti jika Allah baru, misalnya, kan sifat kidam lawannya adalah baru. Kidam itu tidak ada permulaan. Lalu kemudian lawannya adalah hudus, artinya baru. Bagaimana jika Allah baru? Jika Allah baru itu berarti Allah akan membutuhkan terhadap yang membuat Allah, yang membuat baru Allah. Lalu Allah yang membuat Allah itu siapa juga yang memikirnya? Pasti ada yang membuatnya lagi. Akan terus tasalsul seperti rantai kemana? Akal itu tidak menerima. Pasti harus ada ujungnya. Atau bisa jadi daur. Daur itu Allah menciptakan Allah. Nanti tanggal tahun sekian saya matikan. Nanti kamu diciptakan lagi. Ada kesepakatan seperti itu, saling menciptakan, bergantian. Nah, itu tidak mungkin juga seperti itu. Kenapa bisa tidak mungkin? Yang namanya kekuasaan itu pasti siapapun juga ingin selamanya. Jadi kalau Allah ada akhirnya, berarti Allah tidak hebat dalam kekuasaannya, tidak selamanya, sama aja dengan makhluk. Nah, kalau ada persamaannya berarti bukan Allah nanti. Sebab setiap sesuatu yang ada persamaan berarti bagian daripadanya. Nah, di antara kita ada persamaan, berarti sama. Kita itu tadinya ada permulaannya. Berarti kita itu adanya ada yang mengadakan. Nah, kalau Gusti Allah ada persamaan itu berarti sama saja dengan kita. Maka hal itu adalah mustahil. Betul. Nah, itu nanti khusus di dalam kitab tauhid ya. Rinci satu persatu, ceki dalil-dalilnya, lalu kemudian ta'alluqnya, hubungannya seperti apa, sifat ini kontaknya kepada apa, sifat ini kontaknya kemana, ta'alluqnya kemana, itu semuanya ceki kalau di dalam ilmu tauhid. Nah, di sini kalian ditegaskan harus beriman kepada Allah, akan tetapi iman kepada Allah itu berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil naklinya ya gampang, banyak Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau dalil aklinya itu yang menjadi nomor satu. Sebab Al-Quran itu termasuk
baru. Ya, Al-Quran ini baru. Yang lama kodim itu adalah sifat kalamnya, sifat kalam Allah. Ketika sifat kalam Allah belum diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, maka belum jadi Al-Quran. Kalam Allah yang masih diajari di sana, yang tidak ada suaranya, yang tidak ada harafnya, yang tidak ada tulisannya. Nah, itu yang tidak ada permulaan. Namun kalamullah yang dicatat ini yang menjadi mushaf Al-Quran sekarang. Maka yang menjadi landasan penting keimanan seseorang yang pertama adalah akal. Nanti ketika akal sudah menemukan akan sinkron dengan syara, hukum syara yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Loh, kalau manusia mengandalkan hukum syara, kalau manusia mengandalkan Al-Quran, Al-Qurannya saja baru diturunkan ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul. Berarti sebelumnya tidak ada keimanan. Karena itulah keimanan diterimanya nomor satu menggunakan hukum akal. Apa hukum akal itu? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yutasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang bisa dimengerti oleh akal jika Allah itu ada, misalnya begitu. Dan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh akal jika Allah itu tidak bersifat wujud atau Gusti Allah itu tidak ada. Itu akal pasti menerima seperti itu. Kenapa? Loh, kalau Gusti Allah tidak ada, lalu siapa yang menjadikan kita? Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu menurut akal. Hukum akal itu sudah dibuat oleh Allah ya jauh sebelum Al-Quran itu diturunkan, sebelum hukum syara itu diturunkan. Tidak akan ada sesuatu yang ada jika tidak ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu adalah zat yang ada. Tidak mungkin adanya sesuatu diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Lalu siapa yang menciptakan kita? Lalu siapa yang menciptakan adanya bumi, alam semesta ini? Ya, tidak ada bukti yang muncul sampai sekarang ini pun yang mengaku bahwa saya misalnya yang menciptakan ini semua. Tidak ada. Karena itulah untungnya kita walaupun akal belum sampai ke situ, tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran menggunakan hukum akalnya, mencari kesana kemari. Gitu ya. Nabi Ibrahim itu ketika malam mungkin ini Tuhanku karena ada bulan. Inilah mungkin yang menciptakan kita. Ketika datang siang, loh, mungkin ini Tuhanku karena adanya matahari. Akhirnya mencari titik temunya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Gusti Allah lah yang menciptakan ini semua. Jadi wujud hadhil makhlukati, adanya makhluk ini adalah dalil adanya yang menciptakan. Dan yang menciptakannya itu tidak mungkin kalau bukan selain zat Allah Subhanahu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Tidak ada. Jadi sudah sekarang yakin kepada saya. Nah, seperti itu. Jadi iman kepada Allah tidak cukup sekedar percaya, akan tetapi harus berdasarkan dalil, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Siapa? Bagaimana dalil dalil naklinya? Banyak. Kalau dalil nakli di Al-Quran banyak. Seperti qul huwallahu ahad, qul man rabbus samawati wal ard,
Qulillah. Qul katakanlah. Qul tanyakanlah. Marrabbus samawati wal ard. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Qulillah. Maka ucapkanlah bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Qul marrabbus samawati wal ard. Katakanlah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Qulillah. Katakanlah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau alladzi khalaqas samawati wal ard. Alladzi zat yaitu Allah khalaqa kan menciptakan Allah as-samawati wal ard terhadap langit 7 dan bumi 7. Banyak dalil-dalil apa yang terkait dengan apa keberadaan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan. Wa malaikatihi lan kaping kaline ngimanaken sira ing pira-pira malaikate Gusti Allah. Jadi setelah iman kepada Allah, ya, karena ini adalah merupakan rukun, lalu kita pun harus beriman kepada malaikat Allah. Jumlah malaikat Allah tidak ada yang mengetahui, sebab Allah setiap hari, setiap waktu pun selalu menciptakan malaikat. Namun yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Ada namanya malaikat, ada yang 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 namanya malaikat Ridwan. Itu semuanya adalah malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, wajib kita ketahui. Jika ada salah satu malaikat yang kita ragukan di antara yang 10 itu, maka tidak sah keimanannya seseorang. Aku orang percaya terhadap malaikat itu, jangankan semuanya, satu saja terhadap malaikat tidak percaya ataupun ragu, maka tidak cukup keimanannya, alias tidak sah. Harus yakin. Lanjutkan pertanyaan, ada? Tidak ada? Lanjutkan. Wa kutubihi lan kaping 3 ngimanaken sira ing pira-pira kitabe Gusti Allah. Banyak kitabnya Gusti Allah itu ada 104 kitab, ya. Tapi yang 4 yang wajib kita ketahui. Ada apa? Kitab apa saja? Injil, terus Zabur, terus Taurat, terus Al-Qur'an. Nah, 4 ini saja yang wajib kalian ketahui dan wajib kalian imani. Jika hal itu ada dan termasuk daripada salah satu kitab itu, maka kita harus mengimaninya, walaupun misalnya sudah tidak berlaku lagi, tapi kita harus mengimani. Itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah kitab Al-Qur'an. Wa kutubihi. Lanjutkan wa rusulihi lan kaping berapa? Kaping 4 gimana kan sira ing pira-pira rasule Gusti Allah. Jumlah rasul semuanya ada berapa? 313. Jumlah nabi semuanya ada berapa? Ya betul, 124.000. Tapi kalau jumlah nabi yang wajib diketahui itu ada 25. Siapa yang bisa merinci dari 1 sampai 25? Yang hafal?
Bagaimana kalau tidak hafal, tapi saya tahu yang 25 itu ya cukup, tidak apa-apa. Ada nabi siapa saja, Nabi Muhammad dibikin nomor 1, ya misalnya. Terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus Nabi Ilyas, terus Nabi Lut, terus Nabi Adam, gitu ya. Jadi tidak rinci. Nah itu cukup, sudah. Atau kalau ada yang menanya apakah namanya Nabi Sulaiman itu merupakan Rasul yang wajib diketahui? Jawab oleh kalian? Iya, berarti cukup, seperti berarti tahu. Ya. Nah kalau sampai tidak tahu berarti kalian tidak melakukan kewajiban untuk menyempurnakan keimanan. Maka kalian harus tahu. Ya. Selanjutnya, ada pertanyaan? Tidak ada. Wal yaumil akhiri, dan nomor kelimanya kita harus beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, tanda-tandanya sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa akan ada dajjal, bahwa nanti antara laki-laki dan perempuan ada mirip, bahwa nanti banyak perzinahan sampai tidak ada rasa malu. Apa itu? Ya, silakan. Nah, nanti itu seperti itu. Ya. Dan sekarang sudah banyak kita melihat tanda-tanda itu. Akan tetapi masih banyak yang menahan terhadap kiamat itu terjadi, walaupun hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun syariatnya Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki orang yang mengaji, orang yang bersolawat, orang yang ke majelis taklim, orang yang azan, orang yang sholat. Hakikatnya oleh Allah mereka semuanya ditakdirkan sebagai penjaga hari kiamat, karena sepanjang masih ada itu tidak akan terjadi kiamat. Ya, sepanjang ada itu tidak akan terjadi kiamat. Berarti kita masih lama dong. Ya, bisa jadi keburu mati kita daripada hancur alam dunia ini. Cuman yang jelas pasti kiamat ini terjadi, walaupun tidak ada yang tahu tentang tahun berapa akan terjadi. Wal qadarilan, nomor ke-6-nya kita harus mengimani terhadap kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qadar itu bagian, qadar itu kepastian. Jadi qadar itu ketentuan, qadar itu kepastian. Jika kalian dulu sebelum kalian terlahir pun sudah ada ketentuannya bahwa pada malam ini akan berkumpul di sini untuk melaksanakan ngaji. Sekarang ini takdirnya, ya, kodoknya itu sudah ada dari dulu, sudah ada dari dulu. Jadi bukan sekonyong-konyong kehendak Allah, tapi sudah ada planning Allah bahwa pada hari ini kita semuanya akan bertemu. Berapa orang? 6, 7, 8, 9 kali 3, ada 27. Tanya. Nah seperti itu. Jadi misalnya ada seseorang akan diberi anak, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala akan ini. Maka itu kodok, ketentuan akan diberi anak. Kepastiannya ketika orang tersebut bisa melahirkan, pasti sudah ditentukan, sudah ada. Tapi kepastiannya belum tahu nanti. Nah, lalu sebagian yang menerangkan dan menjelaskan kodok itu masih bisa berubah. Kodok itu masih bisa berubah dengan bersedekah, seperti itu, dengan berdoa, dengan bertawasul, itu bisa berubah.
Walaupun demikian, pada hakikatnya perubahan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, kodok ketentuan seseorang itu tidak punya anak dalam ketentuannya. Ketentuannya tidak punya. Seseorang itu ketentuannya akan punya anak lalu kemudian berumur 1 hari. Umur 1 hari dari kelahiran, lalu dia itu bersodakoh ketika ruhnya itu ditiupkan pada masa hamilnya. Kan pada masa hamil 140 hari di kandungan itu ruhnya itu baru ditiupkan di dalam rahim seseorang. Maka ada 3 bulannya. 3 bulannya, 3 bulan atau 4 bulannya. Acara di sini kalau yang hamil 3 bulan. 3 bulan. Nanti situ acaranya ditiupkan ruh. Lalu kemudian bersedekah, berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh, panjang umur dan barokah. Itu bisa saja yang tadinya dalam ketentuannya akan diberi anak itu 1 hari umurnya, lalu kemudian dengan bersedekah itu ditambah usianya. Yang tadinya 1 hari menjadi 100 tahun, bisa saja. Tapi pada hakikatnya semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hakikatnya itu? Orang itu dijadikan soleh oleh Allah, ingin bersedekah. Lalu kemudian rizkinya pun dari Allah untuk bersedekah. Lalu kemudian orang yang disedekahinya pun mau menerima sedekah itu. Kan semuanya itu pada hakikatnya sebenarnya itu adalah acaranya Gusti Allah. Itu acaranya Gusti Allah, teknisnya Gusti Allah saja. Kenapa hal ini disampaikan di dalam ilmu tauhid, di dalam masalah qada dan qadar, supaya menjadikan iktibar kepada kita yang berakal sempurna untuk melakukan berbagai kebaikan, baik sedekah, berdoa dan lain sebagainya. Karena hal itu ada manfaat. Betul ya? Ada manfaat. Kan tidak sedikit sekarang dengan teknologi orang kedokteran itu bisa memvonis terhadap seseorang berpenyakit ini hanya akan hidup misalnya 1 tahun lagi. Ternyata ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Padahal medis itu adalah salah satu pengetahuan yang hampir menjadi akal, walaupun bukan akal. Itu termasuknya hukum adat. Kalau medis itu termasuknya hukum adat. Kalau hukum akal itu sesuatu yang pasti. Kalau medis itu kan bukan pasti, tapi yang sering terjadi. Medis itu sering terjadi. Jadi vitamin ini dimakan oleh orang yang sedang kena flu misalnya, lalu dia sembuh. Vitamin ini dimakan oleh orang yang flu, sembuh lagi. Vitamin ini dimakan oleh orang yang flu, sembuh lagi. Nah, itu namanya hukum adat. Jadi ittisalun wartibatun wa taqarrur, ada hubungannya, ada kaitannya, lalu sering berulang terjadi. Tapi ma'asihati takhallufihi, disertai dengan sah-sah saja, tidak terjadi sebagaimana yang sudah biasa terjadi. Biasanya sembuh dikasih vitamin itu, tapi sekarang tidak sembuh. Kenapa demikian? Bi iradatillahi ta'ala. Jadi makan kalian itu masuknya hukum adat, bukan hukum akal. Kalau makan biasa kenyang, makan kenyang, bukan hukum akal, tapi namanya hukum adat. Itu di dalam ilmu tauhid.
Nah, hukum adat itu siapa yang memiliki? Gusti Allah. Jadi kenyangnya oleh Allah, makannya oleh Allah, adanya makanan juga oleh Allah. Itu hakikatnya seperti itu. Cuman kenapa Allah membuat kenyang dengan makan supaya ada terjadi kehidupan di dunia ini. Kalau tanpa makan sudah kenyang, nanti orang tidak ada yang berikhtiar, tidak ada tukang tani, tidak ada yang jualan beras, dan tidak ada lain-lain. Seperti di surga nanti. Ya tinggal makan-makan aja. Jadi kenapa ada hukum adat? Supaya ada kehidupan di dunia. Dengan adanya kehidupan di dunia, lalu nanti diaturnya oleh hukum syara. Hukum adat itu nanti diatur dengan hukum syara. Hukum syara itu kan hanya terbagi dua, satu hitomnya hitom wabok, nomor kedua hitom taklif. Ya, kalau taklif itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu. Kalau wabok, syarat, rukun, sah, batal, maniun, 5. Wajib sholat karena manusianya itu dikaruniai akal sempurna. Ya, wajib statusnya karena dia sudah balik. Itu wajib. Lalu hitam waboknya sah ataukah tidak dia? Ya tergantung menggunakan syarat rukun atau tidak. Kalau memenuhi syarat rukunnya berarti sah nanti hitam wabok. Kalau ada maniun, misalnya perempuan head sudah balik tapi head, lalu kemudian wudunya bagus, rukun sholatnya bagus, tapi ada maniun, artinya yang menghalang untuk melaksanakan hukum syar'i, maka itu haram sholat. Seperti itu. Nah, termasuk head manusia itu termasuk hukum adat. Termasuk hukum adat. Setiap perempuan yang sudah balik maka biasanya keluar darah dalam setiap bulannya. Nah, muncul dari hukum adat itu nanti yang mengatur hukum syara, maka dihitunglah apa yang disebut kategori head, yaitu yang minimalnya 24 jam dalam satu kali keluar atau selama masa ghalib dan maksimal. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15, seorang perempuan yang berusia 17 tahun keluar darahnya, dihitung-hitung ada 16 jam. Tanggal 1 keluar 30 menit habis subuh, tanggal 2 keluar 30 menit habis subuh, tanggal 3 keluar 2 jam habis subuh juga. Setelah itu mampet lagi, nggak keluar lagi. Nah, lalu tanggal 4 terus sampai tanggal 15, ternyata dikalkulasikan ini rata-ratanya 1 jam. Cuma tanggal 1, tanggal 2 ada 30 menit, yang tanggal 3 ada 2 jam, dan tanggal ini ada 2 jam. Oh, berarti 25 jam selama 15 hari 15 malam. Nah, itu sudah termasuk head. Kalau kurang dari 24 jam, tanggal 1 1 jam, tanggal 2 1 jam, tanggal 3 1 jam, sampai tanggal 10, tanggal 11 mampet darahnya, 12 mampet, 13 mampet, 14 mampet, mampet. Nah, terus nggak ada lagi. Ternyata hanya 10 berapa jam itu tadi? Nah, Jam. berapa jam? 10 jam. Hanya 10.
karena hanya sampai tanggal 10 keluar darahnya, itu pun perharinya hanya 1 jam. Maka maka perempuan tersebut karena kemarin menganggap bahwa darah itu haid, akhirnya dia tidak sholat, wajib qada sholatnya karena ternyata dikalkulasikan belum termasuk kepada darah haid. Karena darah haid minimalnya harus ada 24 jam dalam selama 15 hari 15 malam. Karena itulah perempuan yang baru keluar darah dalam setiap bulannya harus dihitung. Loh, ini keluar didolet pakai apa saja yang bisa yakin, oh iya benar keluar. Lalu kemudian nanti oh nggak keluar, oh berarti dari jam sekian sampai jam sekian. Wajib ditulis. Nanti kalau sudah dapat kalkulasinya, oh ini sudah dapat 24 jam. Misalnya ternyata tanggal 1 itu ada 12 jam keluar, lalu mampet. Nanti tanggal 2 ada 12 jam. Kan itu sudah 24 jam. Berarti sudah yakin bahwa itu darah haid. Ya, sudah saja. Nanti tanggal selanjutnya masih keluarnya sebentar, sedikit. Ya itu berarti masih tetap darah haid. Nanti pas berhenti, misalnya baru 5 hari sudah berhenti, ya, wajib adus. Nawaitul ghusla minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Niat kula adus saking haid fardu karena Allah Ta'ala. Mandi terus sholat seperti biasanya. Ini harus hati-hati perempuan dalam masalah ini ya. Jangan sampai keliru menghitung, sebab mau tidak mau sholat itu pasti bakal dipertanyakan. Awalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awalu ma yuhasabu, yang pertama dipertanyakan di hari kiamat adalah sholat. Sholat ini gara-gara sholat tapi tidak tahu cara menghitung haid, ya sama saja. Banyak nantinya yang tidak melaksanakan sholat karena tidak tahu, dianggap darah haid padahal bukan, gitu ya. Atau dianggap darah haid padahal bukan, dia melaksanakan sholat. Dianggap darah haid padahal bukan dan dia tidak melaksanakan sholat. Contoh, sudah 15 hari keluar darah, lalu tanggal 16-nya masih keluar saja, padahal batas maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Tanggal 16 masih keluar, padahal pertama keluar darah itu dari tanggal 1 misalnya. Ini gampangannya kan tanggalnya tanggal 1 saja. Keluar haid itu ada yang tanggal 3, itu kan terserah. Ini supaya mudah saja menghitung. Nah tanggal 16 itu karena masih keluar darah, masih tidak sholat, dianggapnya darah haid. Padahal itu walaupun keluar darah harus melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Sebab darah tersebut adalah darah istihadah, termasuknya bukan darah haid. Darah istihadah wajib sholat. Bagaimana sholatnya yang seperti itu? Ya disucikan, wudu, mandi dulu, tapi tidak usah keramas, suci. Lalu langsung wudu dan langsung sholat. Tidak boleh ngobrol-ngobrol dulu karena sedang keluar hadas, ya, karena sedang keluar najis. Maka statusnya lidah ini hadas. Statusnya sholatnya seperti orang yang lagi hadas. Setelah disucikan langsung sholat, jangan belanja dulu. Nah kalau yang sedang normal begini kan sudah wudu ya, ngobrol dulu, belanja dulu, sah statusnya sah. Yang penting belum batal dulu. Nah itu takdir Allah
yang walaupun menjadi hukum adat, nanti hukum adat itu diaturnya dengan hukum syara. Maka nanti ada haram, ada halal, ada apa lagi? Ada haram, ada halal, ada mubah, ada sunnah, ada makruh, ada wajib, ada apa lagi? Ada wajib, ada haram, ya, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada syarat, ada rukun, ada sah, ada batal, ada mani. Itu hukum syara. Hanya segitu saja belajar agama kalian itu. Tapi itunya harus tahu. Belajar fikih itu hanya 4 permasalahan. 1, masalah ubudiyah. Nomor kedua, masalah muamalah. Nomor ketiga, masalah jinayat. Nomor keempat, masalah munakahat, masalah pernikahan. Itu saja urusan. Hanya 4 saja. Walaupun ribuan kitab juga yang dibahas hanya seputar itu. Walaupun jutaan kitab juga yang dibahas itu. Ya. Yang dibahas. Nah, dasar-dasarnya fardu ain yang biasa kita laksanakan. Kalau kita suka sholat, maka fardu ain ilmunya harus tahu. Kalau kita suka dagang, apa itu namanya? Bunyi. Baso, maka ilmunya harus tahu. Fardu ain statusnya. Kalau kita bukan tentara, bukan tukang perang, ya tidak wajib harus bisa menembak dan memanah. Bisa, tidak wajib. Tidak wajib ain. Kalau belajar ilmu tajwid statusnya fardu kifayah, tapi kalau kita membaca Al-Qur'an statusnya fardu ain, harus menggunakan ilmu tajwid. Jadi kesimpulannya, apapun juga bentuk ibadah dan muamalahnya, kalau biasa kita lakukan, maka menimba ilmunya, mencari ilmunya adalah fardu ain. Sebab kalau tanpa ilmu itu gak jelas harus melaksanakan. Nah, sekarang begini, dalam hal keabsahan melaksanakan ibadah sholat sunnah. Kalau sholatnya sunnah, oke. Misalnya sholat apa? Contohnya sholat sunnah, sholat apa? Sholat duha, atau sholat yang minta air itu apa namanya? Istisqa. Itu kan sunnah. Nah, tapi mencari ilmunya ketika kita akan melaksanakan wajib. Sebab kalau tanpa ilmu, walaupun yang sunnah itu yang gak jelas nanti amalnya, maka tidak ada lagi tandingan pahala bagi orang-orang yang mau belajar dan mengajar ilmu syariah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu ya. Nah, itu tidak ada lagi bandingan. Ya, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baiknya kalian di antara manusia sejagat raya. Jadi kalau dibandingkan dengan penguasa, misalnya sebuah negara yang tidak mengajarkan Al-Quran, gitu ya, hanya memimpin negara saja, atau kurang adil dalam melaksanakannya, maka jauh lebih baik kalian yang belajar Al-Quran, yang sedang belajar Al-Quran. Martabat dan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau santri itu statusnya bisa 1000 kali lipat presiden, martabatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Bisa 1000 kali lipat lebih tinggi derajat santri.
apalagi kiai. Apalagi kiai. Dari presiden. Makanya tidak perlu neko-neko bercita-cita jadi presiden. Kalian cita-cita jadi pengajar dan ahli belajar, tukang belajar. Kalian diniati belajar, itu wis martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan membawa senjata ke medan laga, masih lebih jauh martabatnya, pahalanya untuk orang-orang yang sedang menimba ilmu syariat agama Islam. Ya. Apalagi kalau sekarang misalnya yang sudah begitu kurang yang kurang tertarik lah belajar agama ini, kurang tertarik. Kalian bisa buktikan dari sekian ribu remas di sini yang hadir hanya sekian, kan berapa persen itu? Tapi kalau bukan ngaji, misalnya ya belajar yang lain lah, itu lebih banyak. Maka pasarnya nanti orang yang pintar ngaji di masa yang akan datang itu jauh akan lebih mahal kalau melihat duniawi dibanding dengan yang lain, dan akan lebih dipentingkan dan akan lebih dicari oleh orang banyak. Buktinya sekarang saja, kalau kalian sudah mumpuni mengajar Al-Quran saja, itu pasti banyak yang mencari, dan kalian bakal menolak untuk mengajar itu, sebab terlalu banyak yang minta. Apalagi nanti. Karena itulah mudah-mudahan sedikit demi sedikit pengajian ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Bukan sekarang saja tapi untuk selamanya. Bukan di dunia saja tapi juga untuk di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saya ulang bahwa kepastian dari Allah yang baik dan yang jelek menurut nafsu, ini yang jelek menurut nafsu ya, itu minallahi ta'ala. Kalau takdir Allah itu bagus semuanya, bagus semua, tapi yang baik dan tidak baiknya menurut nafsu kita itu semuanya pun dari Allah. Jadi kalau menurut nafsu kita kan pinginnya banyak uang, pinginnya sehat, gitu ya. Terus nafsu kita kurang merespon jika kita dalam keadaan sakit, ini jelek ini keadaan situasi itu. Kalau kurang duit juga kurang enak menurut nafsu kita. Padahal itu semuanya bagus, sebab ada sirupnya semuanya. Orang yang sedang dalam keadaan nikmat, maka jalur menuju surganya adalah bersyukur. Orang yang sedang dalam keadaan musibah, maka jalur menuju surganya adalah bersabar. Jadi semuanya ada relnya, semuanya ada jalannya, semuanya ada sirotol mustaqimnya. Karena semuanya ada sirotol mustaqimnya, berarti tidak ada takdir Allah yang jelek. Yang jelek itu menurut nafsu, syahwat saja. Ya. Itu saja mungkin pengajian pada malam hari ini, sudah habis waktunya. Kesempatannya untuk yang lainnya lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pengajian kita bisa diberikan wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin wa min nah, kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.